Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 13 Mei 2026. Ya, saya mendalam firman Tuhan. Kisah para Rasul 20 ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ayat yang ke-38. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi, lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian saya cinta dan kasih Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2006 di Kisah Para Rasul 20 ayat yang pertama. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Jadi muridnya Paulus ini dikuatkan supaya tidak bimbang dan tidak ragu. Mereka dan sudah meminta diri, ia berangkat ke Makedonia. Jadi Paulus ini berangkat ke Makedonia, artinya menginjil di sana, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kita juga begitu. Kita harus menjadi pelaku firman, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan oleh kasih dan kemurahan Tuhan Yesus. Ayat yang kedua, ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Jadi tibalah Paulus di tanah Yunani, pindah menginjil orang di sana. Jadi kita hidup di dunia ini adalah singkat. Bagaimana caranya kita menjadi penginjil, memberitakan firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Bukan hanya mendengar, tapi jadilah pelaku firman. Tuhan turut bekerja. Jadi firman Tuhan kasih ingat kita semua. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Jadi Paulus dengan rendah hati melayani Tuhan dimanapun Tuhan taruh. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Bayangkan, dengan mencucurkan air mata, tetapi imannya kuat untuk menjalankan firman Tuhan, dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh dia. Jadi ada orang Yahudi yang mau membunuh Paulus, tetapi belum waktu. Tuhan menyertai dia dan Tuhan pakai dia. Jadi pembela kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ayat 20. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan aku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi Paulus ini bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan Yunani bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Jadi kita harus percaya kepada dia, tidak ada jalan lain, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi harus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selagi kita masih bernafas di dunia ini, ini adalah contoh bagi kita semua. Ayat 27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Jadi Paulus ini tidak lalai. Dia tetap memberitakan firman Tuhan dengan semangat yang luar biasa. Walaupun dia mau dibunuh oleh orang Yahudi, tetapi semangatnya tanpa lain, karena dia tahu itu adalah perintah Tuhan kepadanya. Ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi lebih berbahagia kita memberi daripada menerima.
kalau kita memberi, Tuhan balas kita berlipat kali. Dan berbahagialah orang yang menerima berkat-berkat yang kita beri kepada mereka. Dan lain sebagainya. Ayat 36. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Jadi Paulus itu berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka. Artinya ada perpisahan di sana. Ayat 38, mereka sangat berduka cita terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Jadi mereka mengantar Paulus ke kapal dan berpisah. Ya, di dunia berpisah, tapi di surga kita berjumpa di sana. Ya, Paulus dan orang-orang yang takut akan Tuhan kalau meninggal. Ya, kita juga begitu, saudara. Kita berpisah di dunia, tapi kita bertemu di surga. Itu artinya, saudara. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 13 Mei 2026, di Kisah Para Rasul 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-38. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka, dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ayat 38, mereka sangat berduka cita terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.